Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dari Prodi Administrasi Pendidikan kelas 3A dengan nomor induk mahasiswa 0142 S1A 0232 dengan mata kuliah Manajemen Perkantoran dan dosen pengampu Ibu Resya Fakhrunisa MPD. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perkantoran. Dan materi video pembelajaran kali ini yaitu tentang organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang organisasi kantor. Pengertian organisasi perkantoran. Organisasi perkantoran adalah tempat para anggota organisasi dalam berinteraksi dengan pimpinan atau antar anggota untuk mencapai tujuan kantor yang mencakup susunan organisasi dengan alokasi tugas dan tanggung jawab tertentu. Prinsip organisasi. Ada 6 prinsip yang harus diperhatikan dalam mendesain struktur organisasi, yaitu yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, departementalisasi. Yang ketiga, rantai komando. Yang keempat, rentang pengawasan. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Dan yang keenam, formalisasi. Macam-macam struktur organisasi perkantoran. Struktur organisasi perkantoran ada 6 macam, yaitu struktur organisasi garis, struktur organisasi garis dan staf, struktur organisasi fungsional, struktur organisasi produk, struktur organisasi komite, dan struktur organisasi matriks. 1. Organisasi garis. Dalam bentuk organisasi ini, kekuasaan pimpinan berjalan secara langsung dari atasan kepada bawahannya. 2. Organisasi garis dan staf. Dalam bentuk organisasi ini, unit-unit organisasi disusun menurut garis lurus dan cocok digunakan untuk organisasi yang berkembang. 3. Organisasi fungsional. Pada organisasi fungsional, pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas, karena setiap pimpinan berwenang untuk memberikan perintah kepada setiap bawahannya. 4. Organisasi produk. Organisasi produk, organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa, layanan, pasar, dan letak geografisnya. 5. Organisasi komite. Organisasi ini memberikan fungsi utama pada kebanyakan perusahaan. Struktur ini adalah rekomendasi yang diberikan komite, kadangkala diterima lebih baik daripada yang dibuat oleh individu atau bawahan yang terdapat dalam wewenang garis. Yang keenam, organisasi matriks. Organisasi ini penggabungan struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi. Yang kedua, kita akan membahas materi tentang konsep komunikasi kantor. Pengertian komunikasi kantor. Komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita atau informasi dari suatu pihak kepada pihak lain yang terjadi dalam suatu kantor atau perusahaan. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator atau pemberi. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, saluran komunikasi atau media. Yang keempat, komunikan atau penerima. Yang kelima, umpan balik. Dan yang keenam, pengaruh. Bentuk-bentuk komunikasi terdapat 5. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi organisasi. Yang kelima, komunikasi massa. Demikianlah pembahasan mengenai organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.